Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di episode yang ke-60, masih tentang perumpamaan talenta bagian yang kedua. Sedikit mengulang dari apa yang saya sampaikan di episode 59 tentang perumpamaan talenta, bahwa mengapa kita harus mengembangkan talenta dan mengembalikannya kepada Tuhan. Yang pertama, karena orang yang tidak mengembangkan talenta itu adalah dosa. Yang kedua, talenta itu hanya titipan Tuhan. Dan yang ketiga, satu talenta itu sebenarnya nilainya sangat mahal. Dan yang keempat, bahwa satu talenta itu bisa berdampak sangat hebat. Dan Tuhan Yesus tidak ingin melihat kita menganggur saja di dalam dunia ini. Lakukan sesuatu untuk Tuhan sebelum Kristus datang. Lakukan sesuatu untuk Tuhan sebelum kita dijemput oleh malaikat Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara, saya akan melanjutkan tentang perumpamaan talenta ini di bagian yang kedua. Nah, saudara, berikutnya, saudara, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak Ia berikan, tapi Ia menuntut sesuai dengan apa yang Ia berikan. Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan talenta ini? Yang berikutnya adalah Tuhan tidak menuntut apa yang tidak Ia berikan, tapi Ia menuntut sesuai dengan apa yang Ia berikan kepada kita. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda, jumlahnya beda-beda, ya, kemampuannya beda-beda, sesuai dengan kemampuan orang itu. Dipercayakan talentanya itu berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan ketika majikan itu kembali dan menuntut pertanggungjawaban mereka dituntut sesuai dengan yang diberikan. Yang 5 talenta itu mengembalikan 5, yang 2 tidak dituntut untuk mengembalikan 5, tapi cukup mengembalikan 2. Yang 1 sebenarnya cukup mengembalikan 1, tapi karena yang 1 ini hamba yang tidak baik, hamba yang jahat, dia menguburkannya dan menganggap talentanya tidak berharga. Dan dia dinyatakan salah, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan tidak menuntut kita untuk mengembalikan atau mengembangkan talenta yang bukan pemberian Tuhan. Ya, contoh misalnya, ya, kalau kita tidak pandai nyanyi, ya tentu saja kita tidak perlu jadi WL di gereja. Kalau kita tidak punya banyak uang, harta kita tidak ada, kita ini orang hidupnya pas-pasan saja, kita pekerja biasa, Tuhan tidak menuntut kita untuk memberikan harta yang bermiliar-miliar untuk pekerjaannya. Tidak mungkin, saudara. Kalau kita tidak pandai khotbah, Tuhan tidak tuntut kita untuk bisa berkhotbah di mimbar. Ya. Kalau karunia kita bukan pemimpin, kita cukup menjadi seorang bawahan yang baik. Itu pun tidak ada masalah, saudara. Nah, saudara, Tuhan tidak menuntut kita atas sesuatu yang tidak Ia berikan kepada kita, tapi Ia menuntut kita sesuai dengan apa yang Dia berikan. Kalau talentanya banyak, tuntutannya banyak. Talentanya sedikit, tuntutannya sedikit, ya. Tapi setiap orang wajib mengembangkan talentanya dan mengembalikannya kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan berikan. Ya. Jika misalnya kamu seorang polisi, Tuhan akan tuntut pertanggungjawabanmu sebagai seorang polisi, bagaimana kamu menggunakan wewenangmu, kekuasaanmu, ya. Tanggung jawabmu sebagai seorang polisi. Jika kamu seorang ayah, bagaimana kamu menjadi seorang ayah yang baik. Kalau kamu seorang guru, bagaimana kamu mengajar muridmu menjadi seorang guru yang teladan. Dan kalau kamu seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seperti apa kamu melayani jemaatmu. Ya, kalau kamu seorang pengusaha, ya, bagaimana kamu menggunakan uangmu, waktumu. Bagaimana cara kamu berbisnis. Dan seorang pengusaha tidak akan dituntut oleh Tuhan dengan tanggung jawab seorang pendeta. Atau seorang pendeta tidak akan dituntut oleh Tuhan dengan tanggung jawab seorang polisi. Seorang polisi tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan sebagai seorang pengusaha dan sebagainya. Mungkin bisa saja ada yang merangkap-rangkap, ya. Pendeta merangkap jadi pengusaha, pengusaha merangkap jadi pendeta, ada juga yang seperti itu. Tapi saudara, apapun yang Tuhan tidak berikan kepada kita, Tuhan tidak tuntut. Tapi apapun yang diberikan kepada kita, akan Tuhan tuntut sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Tuhan akan menitipkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan tuntutan pertanggungjawabannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, saudara, kalau dapat istri yang cerewet, saudara,
berarti saudara dianggap Tuhan sanggup memiliki istri yang cerewet. Ya, kalau saudara punya suami yang disiplin, berarti Tuhan kasih suami yang disiplin karena Tuhan anggap saudara sanggup untuk hidup dengan suami yang sangat disiplin. Nah, kalau saudara mempunyai harta yang berlimpah, maka saudara dituntut bagaimana saudara mengelola harta saudara untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Contoh misalnya dalam hal mengelola harta, misalnya ya, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak diberikan kepada kita, tapi yang menuntut sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita. Contoh dalam mengelola harta, misalnya orang yang tidak punya banyak harta, ya, tidak perlu tuntutan terlalu besar. Ya, misalnya kalau dia hanya punya uang gajinya 3 juta sebulan, tidak mungkinlah dia harus memberi banyak sampai miliaran untuk pekerjaan Tuhan. Itu kan tidak mungkin. Ya, dia cukup mungkin kalau 3 juta ya pemberian dia ratusan ribu, itu sudah hebat ya setiap bulan kepada Tuhan misalnya. Kalau dia 10 juta pemasukannya, mungkin sudah 1 jutaan gitu dia kasih ke Tuhan. 1/10 ya. Misalnya kalau dia punya kekayaan 1 miliar, mungkin sudah bisa memberi belasan juta. Ya mungkin ya. Itu kira-kira ukuran kalau dalam hal uang misalnya. Nah, kalau dalam hal uang misalnya kita ambil contoh misalnya seorang pemain sepak bola saja, misalnya kita ambil contoh. Rata-rata gaji pemain sepak bola di Liga Inggris misalnya, itu rata-rata kisarannya, kalau apalagi pemain yang bagus ya, seperti misalnya dulu ya, zaman dulu ya, saya kenal tuh banyak zaman dulu, seperti Wayne Rooney, seperti Cristiano Ronaldo ya, seperti David Beckham, itu gajinya rata 3 miliaran itu seminggu, saudara. 2 miliar 3 miliar seminggu. So bayangkan kalau gaji 3 miliar seminggu ya, sebagai pemain sepak bola dengan gaji sebesar itu 3 miliar. Wah, bayangkan saudara betapa banyaknya itu. 3 dikali 4 itu 12 miliar satu bulan. 12 miliar dikalikan 12 miliar lagi 100 miliar lebih 1 tahun. Wah, itu jumlah yang fantastis saudara. Nah, saudara kalau 3 miliar itu 1 minggu itu menjadi gaji saya, kalau itu diberikan kepada saya, saudara, misalnya gaji pemain sepak bola itu 3 miliar itu adalah menjadi gaji saya misalnya 1 minggu, maka saudara, adalah saya manusia yang paling terkutuk di dunia jika saya tidak mengulurkan tangan saya untuk menolong kehidupan orang yang susah, dan terutama para hamba-hamba Tuhan yang saya temui di desa-desa yang hidup susah. Kalau saya punya gaji 3 miliar seperti pemain sepak bola itu, kalau saya melihat hamba-hamba Tuhan di desa dan saya menutup pintu hati saya dan saya tidak membantu mereka dengan pemasukannya 3 miliar seminggu, ya, saya hanya berpangku tangan dan berkata, berdoalah Pak, berdoalah Pak, berdoalah Bu, berdoalah Bu. Ya. Dan saya tidak mengulurkan tangan saya untuk menolong mereka, padahal saya punya kemampuan, maka saya manusia terkutuk, saudara. Saya ngerti maksud saya? Artinya begini, jika kita diberikan oleh Tuhan kemampuan finansial sebanyak itu dan semelimpah itu, maka tuntutan tanggung jawabnya adalah kamu harus mengembangkan talentamu dengan uang yang begitu besar itu, kembalikan lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kamu dituntut banyak kalau kamu diberi banyak, tapi kamu akan dituntut sedikit kalau kamu diberi sedikit. Dan saya akan menjadi orang yang terkutuk jika 3 miliar itu saya tutup mata saya ketika melihat hamba Tuhan yang berjuang di desa, hampir mati kelaparan, tidak ada gaji. Saya hanya bilang berdoa, padahal saya punya 3 miliar 1 minggu. Bayangkan saudara. Nah, dengan uang 3 miliar per minggu saudara, maka saya bisa membangun 29 gereja per minggu di pedesaan dengan budget 200 juta. Setiap hamba Tuhan saya kasih 200 juta, maka saya bisa bangun 29 gereja per minggu di pedesaan. 200 juta itu cukup untuk bangun 1 gereja di kampung. Saya bisa kasih 200 juta kepada setiap hamba Tuhan, bangun gereja atau bantu kehidupan dan topang pelayanan mereka. 200 juta itu saya bisa tolong 29 gereja per minggu. Itu pun sudah ada lebih 100 juta per minggu, bayangkan.
Itu sudah lebih-lebih, saudara. Nah, kalau ukuran saya itu 10 juta itu sudah luar biasa banyak. 10 juta, belasan juta itu sudah terlalu banyak, apalagi kalau ada lebih 100 juta. Ya. Nah, 200 juta bisa bantu 29 gereja satu minggu. Dan 116 gereja per bulan. 1.392 gereja per tahun. Dan 13.920 gereja selama 10 tahun dengan budget 200 juta. Dengan gaji 3 miliar seminggu. Dengan budget 200 juta per gereja, per hamba Tuhan, saya bisa tolong 13.920 gereja atau 13.920 orang hamba Tuhan di pedesaan dengan gaji 3 miliar seminggu. Seperti Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, seperti Messi. Ya, walaupun ini seperti omong-omong kosong saja, saudara, tapi saya ingin saudara punya gambaran bahwa Tuhan menuntut kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta yang dia berikan. Kalau dia tidak berikan, maka dia tidak akan menuntut sesuai dengan apa yang tidak diberikan. Adalah tidak masuk akal jika uangmu puluhan miliar misalnya, tapi kamu tidak memberi beberapa miliar untuk pekerjaan Tuhan. Itu perbandingannya. Misalnya uangnya ada berapa belas miliar, tapi ngasih persembahannya cuma 10.000. Saya pernah, saudara-saudara, di kota saya ini, saya tahu ada seorang pengusaha di kota saya punya uang puluhan miliar di bank, beri persembahan hanya 10.000, dan saya menyaksikannya, saudara. Nah, itu tidak masuk akal menurut saya. Nah, itu sudah tidak mengembangkan talenta namanya. Ukuran 10.000 itu ukuran anak sekolah, saudara. Masa puluhan miliar duitnya dia kasih 10.000? Itu namanya menghina Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara punya puluhan miliar, tuntutannya adalah setidaknya ratusan juta atau 1-2 miliar itu untuk Tuhan. Kalau tuntutannya, walaupun ini tidak ada di Alkitab ya, tapi ini tentang kemampuan yang Tuhan berikan, itu Tuhan tuntut sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Nah, jadi kalau saudara hanya punya 100 juta, mungkin pemberian saudara itu ratusan ribu, 1-2 juta, itu wajar. Tapi kalau engkau punya triliunan dan hanya kasih belasan juta seumur hidupmu kepada gereja, uangmu triliunan, kamu hanya kasih berapa belas juta atau berapa ratus juta, itu lebih terlalu lagi, saudara. Jadi tuntutan semakin besar ketika kepercayaan diberikan Tuhan, itu besar. Tuntutan semakin sedikit ketika talenta itu semakin tidak banyak diberikan. Jadi itu gambarannya, saudara. Tuhan menuntut kita sesuai dengan yang dia berikan, dan dia tidak menuntut kepada kita jika dia tidak memberikan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jika uangmu puluhan miliar, tapi pemberianmu cuma ratusan ribu atau berapa belas juta seumur hidupmu untuk pekerjaan Tuhan, ya, orang yang terkutuk, saudara. Itu orang yang tidak mengembangkan talenta. Hamba yang baik itu mengembalikan, melipat gandakan, mengembangkan 100% dari kemampuan mereka. Yang 2 talenta kembalikan 2 talenta, itu artinya 100%. Yang 5 talenta kembalikan 5 talenta, itu artinya 100%. Hamba yang baik adalah seorang hamba yang memberikan 100% kepada Tuhannya. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan harus berikan 100% kemampuannya untuk Tuhan. Seorang pengusaha, seorang artis, seorang penyanyi, seorang polisi, guru, apapun profesi saudara, berikanlah 100% kemampuan saudara untuk profesi saudara agar nama Tuhan dimuliakan. Itulah hamba yang baik, saudara. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya bicara tentang uang, tapi bicara tentang bakat kita, kemampuan kita, segala daya kita, waktu kita, sumber daya kita untuk bisa kita melayani Tuhan. Ya, apapun yang ada pada kita, berikan sekuat tenaga kita, 100% kemampuan kita. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Tuhan berkata, apa hukum yang paling utama? Itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Segenap kekuatanmu. Ya, kalau kamu punya kekuatan itu sangat besar, berikanlah kekuatan itu, segenap kekuatan yang besar itu. Ya. Kalau kamu punya 100 miliar, berikanlah 1 miliar misalnya. Nah, itu kan sesuai kekuatan. Kalau kemampuannya, uangnya cuma ada 10 juta, tidak mungkin berikan 1 miliar. Itu kan tidak mungkin.
Tapi karena kekuatanmu besar, kamu punya 100 miliar, kamu bisa kasih 1 miliar untuk pembangunan gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan di kampung-kampung yang susah-susah, biar mereka bisa menyekolahkan anaknya. Itu saudara yang kaya, banyak harta, dengarkan saya saudara. Ketika kamu kaya, di waktu yang bersamaan kamu itu dibebani dengan tanggung jawab yang besar untuk berbagi. Itu talenta yang Tuhan berikan kepadamu, harus kamu kembangkan, kamu beri untuk pekerjaan Tuhan. Saya bukan mau memanfaatkan saudara, ya. Saya bukan mau nakut-nakuti saudara, memanfaatkan saudara, tapi inilah fakta dan kenyataannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa? Karena banyak orang kaya, ya, tidak mengembangkan talentanya. Dia mengembangkan talentanya berdagang, iya, tapi tidak mengembalikannya kepada Tuhan. Ya. Seharusnya kita punya kemampuan, kita berikan 100% kemampuan kita untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita beri sesuai dengan kemampuan kita, ya. Saudara yang kasih Tuhan, intinya di sini adalah kesetiaan dan tanggung jawab dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan sesuai kemampuan yang Ia berikan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Itu intinya. Dan berikutnya saudara yang kasih Tuhan, perumpamaan tentang talenta ini ada apa lagi bisa kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa hamba yang baik itu mengembalikan, melipat gandakan atau mengembangkan 100% dari segala kemampuannya. Itu sudah saya bahas tadi. Dan berikutnya, apa upah bagi orang yang setia mengembangkan talentanya, dan apa hukuman bagi orang yang tidak mengembangkan talenta? Ternyata ada upah, saudara. Ada upah bagi orang yang setia mengembangkan talentanya, dan ada hukuman bagi orang yang tidak mengembangkan talentanya. Di dalam ayat 21 ini upahnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, ini hamba yang baik, yang mengembalikan talenta, dan yang telah mengembangkannya, dia dapat hadiah, saudara. Dia dapat pujian. Baik sekali, engkau hamba yang setia, aku akan berikan kepadamu kepercayaan yang lebih besar. Mari turut serta dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Artinya silakan masuk surga. Ayo kita memerintah bersama-sama di langit baru dan bumi baru suatu saat nanti. Itu kata Tuhan Yesus. Itu upahnya besar di surga. Orang yang mau mengembangkan talenta, ya. Tapi bagi hamba yang jahat itu, yang punya satu talenta dan menguburkannya, ya, dia bukan menghilangkan, saudara, ya, tapi dia menguburkan, dan dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak menghilangkan talenta itu, tapi dia menguburkannya. Dia tidak memakai talenta itu. Nah, apa yang terjadi kepada orang ini, ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Betapa memalukannya, saudara, pada suatu saat nanti jika Tuhan berkata kepada kita, engkau hamba yang malas, tak berguna. Makanya John Calvin bilang, apakah kamu ingin melihat aku kedapatan menganggur ketika Tuhan Yesus datang? Nah, sering kesal Tuhan, itu sangat memberkati saya, apa yang dikatakan oleh John Calvin. Selama nafas kita masih ada, umur kita masih ada, sisa-sisa hidup ini, pakailah, saudara, kembangkan talentamu dan kembalikan kepada Tuhan. Lakukan sesuatu selama engkau masih hidup. Jangan meninggal sebelum engkau berkarya buat Tuhan. Hasilkan suatu karya bagi Tuhan. Oleh sebab itu makanya saya mati-matian persiapan supaya bisa khotbah di YouTube. Ya. Saya keliling desa-desa setiap minggu untuk khotbah di gereja-gereja yang suam-suam kuku, jemaatnya tidak cinta Tuhan, yang malas ibadah. Itu saya khusus di sana, pelayanan saya. Ya. Saudara-saudara, kenapa seperti itu? Karena saya teringat pada perumpamaan talenta ini, saudara, bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripadamu. Apakah kamu akan kedapatan menganggur, ataukah kamu sedang bekerja? Apakah Tuhan akan berkata, kamu hamba yang malas dan tak berguna, atau kamu hamba yang baik? Mari, turutlah masuk bersama dengan kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ada hukuman dan juga ada upah bagi hamba yang setia dan bagi hamba yang tidak setia. Orang yang mengembangkan talenta dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya mendapat upah. Apa saja upahnya? Dia dapat pujian dari majikannya, dia turut serta dalam kebahagiaan tuannya, dia dipercayakan perkara yang lebih besar. Hamba yang tidak setia itu mendapatkan hukuman
dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu hukuman kekal. Orang itu tidak dihukum karena menghilangkan, tapi dia dihukum karena tidak menggunakan. Siapapun saudara hari ini, dulu saudara aktif dan rajin melayani Tuhan, tapi hari ini engkau berhenti melayani Tuhan. Karena apa? Karena engkau kecewa dengan jemaat, karena engkau kecewa dengan majelis, karena engkau kecewa dengan sinodemu, karena engkau kecewa dengan pemimpinmu, karena engkau kecewa dengan si ini, si itu, dan sebagainya. Dengarkan saya baik-baik, jangan sampai itu menghambat engkau untuk terus berkarya dan melayani Tuhan, dan mengembangkan talentamu, dan mengembalikannya kepada Tuhan. Itu bukan alasan, saudara. Jika engkau berhenti melayani Tuhan, jika engkau berhenti mengembangkan talenta, ya, dan engkau menyimpannya dan menguburkannya dalam tanah, maka suatu saat nanti Tuhan tuntut pertanggungjawaban darimu. Jangan sampai engkau kedapatan menjadi hamba yang tidak setia, malas, dan jahat. Ini satu peringatan bagi kita, saudara. Oleh sebab itu Tuhan menuntut setiap orang untuk tidak menganggur. Setiap orang harus produktif bagi Tuhan. Setiap orang harus bermisi bagi Tuhan. Harus menjadi terang, harus menjadi garam, harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia harus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah akan dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan masih tetap tidak berbuah, akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Itu kata Tuhan Yesus. Sebab itu hidup kita ini harus berbuah, harus berkarya, harus memuliakan Tuhan, harus menjadi berkat. Kenapa sedemikian tuntutan Tuhan kepada kita, saudara? Ya, kenapa sedemikian berat tuntutan Tuhan kepada kita? Karena apa? Karena siapa lagi yang mau Tuhan harapkan di dalam dunia ini kalau bukan kita orang percaya, murid-muridnya? Siapa lagi, saudara? Kalau orang Kristennya malas-malas, tidak memberitakan Injil, tidak menjadi berkat, hidupnya tidak mengembangkan talenta, malas-malasan, tidak menjadi terang, saudara, hancurlah dunia ini, saudara. Dunia ini sedang sekarat. Dunia ini sedang membutuhkan kita. Dunia ini adalah dunia yang gelap, yang membutuhkan terang. Dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan. Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Orang-orang sedang berjalan menuju ke neraka, saudara. Oleh sebab itu, kamu sangat berdosa jika kamu tidak kembangkan talentamu dan kamu tidak melayani Tuhan. Itu kamu sangat berdosa. Dan jika kamu tidak pergi memberitakan Injil, apa yang bisa kamu kerjakan untuk Tuhan? Berilah apa yang bisa kamu beri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan begitu keras menghukum orang yang tidak mengembangkan talentanya? Karena siapa lagi yang mau diharapkan? Setiap hari orang hidup dalam kegelapan dan dalam dosa dan sedang menuju ke api neraka. Tapi saudara menyimpan talenta saudara di dalam tanah dan tidak menjadi berkat bagi mereka. Saudara tidak menjangkau mereka. Karena saudara kecewa dengan si ini, kecewa dengan si itu, dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan alasan kita. Makanya hamba yang punya suatu talenta itu, saudara, ya, dia tidak mengembangkan talentanya. Karena apa? Karena dia berpikir jahat dan berpikir negatif. Ya, karena dia berpikir negatif bukan hanya tentang majikannya, tentang keadaannya, situasinya, orang-orang di sekelilingnya. Dia iri kepada teman yang 5 talenta, 2 talenta, sebagainya. Dia terlalu banyak melihat hal-hal negatif di sekelilingnya. Buang semua pikiran-pikiran negatif itu, berpikir positif. Tuhan pasti bisa memakai engkau dengan luar biasa. Kalau tidak di satu tempat, di tempat lain, Tuhan bisa pakai engkau. Asal engkau mau berbuah bagi Tuhan, engkau akan menjadi benih yang subur di tangan Tuhan. Jika engkau mau ditanam, engkau akan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, kita dituntut untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun untuk Tuhan adalah dosa. Melayani dengan sebaik-baiknya jika Anda seorang hamba Tuhan. Sekarang mari kita bertanya apa saja yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Inilah makna dari perumpamaan talenta ini, saudara, yang bisa kita pelajari dari kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua dan membuka pikiran kita dan mendorong saudara yang mungkin sudah lemah, sudah malas, saudara sudah tidak ingin melayani Tuhan lagi. Saudara mungkin ingin menguburkan saja talenta saudara. Ayo sekarang gali talentamu dan kembangkanlah itu. Berikan dan kembalikan kepada Tuhan dengan bunganya, dengan hasilnya, sehingga Tuhan senang dan Tuhan kembali dan berkata kepada engkau,
Hai hambaku yang setia dan hambaku yang baik, mari turut serta dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayo kita bersorak, ayo kita berpesta. Haleluya.